sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada dua frasa yang merujuk pada makan dan minum. Yang pertama diungkapkan oleh orang yang minta dibukakan pintu, mengatakan di dalam Injil tadi, kami telah makan minum di hadapanmu. Hanya makan minum di hadapan Tuhan, tetapi tidak terlibat di dalam perjamuan Tuhan. Dia mengatakan, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Pertanyaannya, apakah dia menerima ajaran yang disampaikan Kristus? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, gambaran surga sebagai perjamuan. Perjamuan di dalam kerajaan surga, dan semua saja terlibat di dalam perjamuan itu ambil bagian tidak dengan egoismenya, tetapi dengan sinodalitas, dengan kebersamaan menikmati perjamuan itu. Perjamuan di dalam kerajaan menjadi salah satu gambaran yang kita temukan dalam kitab Nabi Yesaya sebagai perjamuan eskatologis. Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini menyinggung yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, khususnya kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 12 berbunyi, ia akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan mengumpulkan orang-orang Yehuda yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Lalu pada kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6-8 digambarkan perjamuan di Gunung Sion yang mengundang seluruh dunia. Allah adalah tuan rumah dari perjamuan eskatologis ini yang merupakan perayaan agung kerajaannya. Itu berarti bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus Kristus akan hadir mengumpulkan kita semua yang terbuang dari keempat penjuru bumi untuk ikut serta di dalam perjamuan yang diselenggarakannya. Dan perjamuan itu sudah kita hayati dalam kehidupan persekutuan kita, tradisi, ajaran, dan praktek kita Gereja Kristus yang Satu Kudus, Katolik, dan Apostolik, Gereja Katolik Roma, melalui perjamuan Ekaristi sebagai sakramen, sebagai tanda dan sarana keselamatan. Itu sudah kita mulai sejak dalam peziarah kita di dunia ini, dan nanti akan disempurnakan pada kehidupan baru di akhir zaman. Tuhan akan mengumpulkan kita semua di dalam perjamuan itu, perjamuan yang mencakup bahkan semua orang dari segala penjuru bumi, dari barat, dari timur, dari utara, dan selatan, dan disatukan sebagai keluarga. Bandingkan dengan Injil Lukas bab 24 ayat 47 dan kitab Wahyu bab 5 ayat 9. Perjamuan itulah yang digenapi dan sudah kita hayati saat ini di dalam Ekaristi, dan penggenapannya akan kita rasakan nanti di surga.
Ekaristi merupakan gambaran awal yang sudah melibatkan kita. Maka kita tidak hanya makan minum di hadapan Tuhan, tetapi dalam perjamuan Ekaristi itu kita makan minum dari hidangan yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Kita mengalami yang namanya partisipasi aktif. Bukan penonton, bukan pelaku yang egois, tetapi terlibat dalam kolegialitas, dalam persekutuan, paguyuban murid-murid Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah sekali lagi kita sudah boleh menikmati perjamuan kerajaan surga itu melalui perjamuan Ekaristi. Saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tetapi sungguh-sungguh sebagai tubuh dan darah Kristus yang kita sambut sebagai santapan rohani kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan ini kita diberi semangat baru. Setiap kali merayakan Ekaristi, kita tidak menjadi penonton, tapi kita berpartisipasi aktif di dalamnya sebagai putri-putra Bapa. Itulah bekal perjalanan kita menuju surga. Dari Ekaristi, kemudian kita wujudkan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun, kita lakukan di dalam cinta yang begitu besar bagi Allah, bagi sesama, dan bagi alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.